7 adab seorang muslim ketika azan berkumandang. 1. Mengucapkan kalimat yang diucapkan muazin. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampun padanya sebanyak 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menghentikan aktivitas. Saat azan berkumandang, kita disarankan untuk menghentikan aktivitas yang sedang dijalankan, sebagaimana yang diucapkan Nabi kepada Malik bin Huwairits dan teman-temannya. Apabila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang dari kalian menyuruhkan azan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, saat azan berkumandang, tidak berbicara. Sebagai seorang muslim, kita disarankan untuk berdiam atau tidak berbicara saat azan berkumandang. Hal tersebut dilakukan sebagai hormat terhadap azan yang merupakan seruan atau panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selesai azan disunahkan bersolawat. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, memohon wasilah untuk Rasulullah SAW. Mintalah wasilah pada Allah untukku, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta untukku wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, lekas sholat mesti sibuk kerja. Azan sendiri adalah panggilan Allah kepada umat muslim untuk melakukan sholat. Maka sebaiknya ketika azan berkumandang, hentikanlah segala aktivitas dan bersiaplah menunaikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan datanglah orang-orang setelah mereka yang menyia-nyiakan sholat." Al-Qasim berkata bahwa maksud dari ayat tersebut adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu sholat, sedangkan jika sampai meninggalkan sholat maka kafir. Quran Surah Maryam ayat 59. Yang ketujuh, memanjatkan doa buat diri sendiri. Sebaiknya kita berdoa saat mendengarkan azan, karena terdapat doa mustajab antara azan dan iqomah. Doa antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab.